Afiatullah. Saya Nadia Putriani. Saya Mutia Adara. Saya Syara Edi Anggraini. Saya Muhammad Ali Saputra, Legenda 25. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan dari presentasi kami yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama adalah konsentrasi, di mana pada konsentrasi ini menggunakan alat dan bahan, yaitu alatnya gelas piala 100 ml 3 buah, gelas ukur 25 ml 2 buah, kertas HVS ukuran 7x7 cm yang telah diberi tanda silang menggunakan spidol sebanyak 1 lembar, dan stopwatch. Bahannya yaitu menggunakan larutan HCl 0,2 molar, larutan Na2S2O3 0,2 molar, larutan Na2S2O3 0,4 molar, dan menggunakan larutan Na2S2O3 0,6 molar. Langkah kerja pada percobaan konsentrasi yaitu 1. Siapkan 3 buah gelas piala 100 ml. 2. Masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 0,2 molar ke dalam masing-masing gelas piala. 3. Letakkan gelas piala pertama di atas kertas yang sudah diberi tanda silang dan siapkan stopwatch. 4. Tambahkan 5 ml HCl 0,2 molar ke dalam gelas piala pertama dan hidupkan stopwatch. 5. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktunya sampai tanda silang tidak terlihat. 6. Ulangi langkah 3 sampai dengan 5 untuk penambahan 20 ml larutan Na2S2O3 0,4 ke dalam gelas piala kedua dan 20 ml larutan Na2S2O3 0,6 ke gelas piala ketiga. Hasil pengamatan kami pada percobaan konsentrasi yaitu 1. 5 ml HCl 0,2 molar, 20 ml Na2S2O3 0,2 molar menghasilkan waktu 48,39 detik. 2. 5 ml HCl 0,2 molar, 20 ml Na2S2O3 0,4 molar menghasilkan waktu 23 detik. 3. 5 ml HCl 0,2 molar, 20 ml Na2S2O3 0,6 molar menghasilkan waktu 15,93 detik. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari konsentrasi. 2. Jelaskan hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan besar konsentrasi. Jawabannya itu, semakin banyak partikel zat terlarut dalam satu larutan, maka semakin besar konsentrasinya. 3. Bandingkan waktu yang diperlukan ketika kalian mereaksikan larutan HCl02 mol dengan larutan Na2S2O3 02 M 0,4 mol dan 0,6 mol. Jawabannya itu, larutan HCl0,2 mol dengan larutan Na2O2O3 O02 yaitu 48,39 detik. Larutan HCl 0,2 mol dengan larutan N2S2O3 0,4 adalah 23 detik. Sedangkan larutan HCl 0,2 mol dengan larutan Na2S2O3 0,6 yaitu 15,93 detik. 4. Tuliskan kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi reaktan menyebabkan peningkatan laju reaksi kimia, karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang bertumbukan dan bereaksi dalam satu waktu. 2. Luas permukaan sentuh zat. Alat dan bahannya yaitu 1. Alat yang digunakan yaitu 1. Labu Erlenmeyer 50 ml sebanyak 2 buah. 2. Gelas ukur 50 ml 2 buah. 3. Balon karet sebanyak 2 buah. 4. Neraca digital. 5. Kaca arloji. 6. Spatula. 7. Stopwatch. Bahan yang digunakan yaitu 1. Larutan HCl 1 mol. 2. Butiran CaCO3. 3. Serbuk CaCO3. Langkah kerja luas permukaan sentuh zat. 1. Timbang 2 gram butiran CaCO3 lalu masukkan ke dalam balon karet. 2. Ukur 20 ml larutan HCl 1M dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. 3. Tutup mulut lalu Erlenmeyer dengan balon yang berisi butiran CaCO3. 4. Siapkan stopwatch, tuangkan balon CaCO3 ke dalam labu Erlenmeyer
yang berisi larutan HCl. 5. Catat waktu dari mulai butiran CaCO3 dituangkan sampai balon berdiri tegak. 6. Ulangi percobaan dengan menggunakan balon yang berisi 2 gram serbu CaCO3. 1. Jelaskan hubungan antara bentuk CaCO3 dengan luas permukaan sentuh zat. Jawabannya adalah hubungan antara bentuk kalsium berbentuk CaCO3 dengan luas permukaan sentuh zat yang berkaitan dengan bagaimana ukuran dan bentuk partikel mengaruhi area yang dapat bereaksi dengan reaktan dalam reaksi kimia. 2. Manakah laju reaksi yang lebih cepat antara bentuk bangkahan dan serbu? Jawabannya adalah laju reaksi yang lebih cepat yaitu bentuk serbu, karena semakin kecil partikel semakin banyak permukaan untuk bereaksi, dan semakin cepat reaksi kimia yang melibatkan karena lebih banyak molekul reaktan yang dapat bertumpukan. 3. Tuliskan kesimpulan kalian dari percobaan yang telah kalian lakukan. Jawabannya adalah bahwa semakin besar luas permukaan sentuh suatu zat, semakin cepat reaksinya. Zat dalam bentuk partikel atau bentuk reaksi lebih cepat dibandingkan dengan zat dalam bentuk gumpalan atau butiran. Baiklah, saya akan membacakan alat dan bahan. Alat 1. Gelas piala 100 ml 3 buah. 2. Gelas ukur 50 ml 2 buah. 3. Kaki 3 1 buah. 4. Kasa 1 buah. 5. Pembakar spiritus 1 buah. 6. Termometer 1 buah. 7. Kertas APS ukuran 7 cm x 7 mm yang telah diberi tanda silang menggunakan spidol 1 lembar. Bahan 1. Larutan HCl 0,2 m. 2. Larutan Na2S2O3 0,2 m. Langkah kerja 1. Ukur larutan Na2S2O3 0,2 m sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Masukkan ke dalam gelas piala pertama. 2. Letakkan gelas piala tersebut di atas kertas HPS yang sudah diberi tanda silang. 3. Ukur larutan HCl 0,2 m sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. 4. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan Na2S2O3 0,2 m terlebih dahulu dan catat. 5. Tuangkan larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan stopwatch. 6. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi. 7. Sekarang lakukan percobaan yang berbeda pada gelas piala kedua. Ukur 20 ml larutan Na2S2O3 0,2 m dan masukkan ke dalam gelas piala kedua. Panaskan hingga suhu 40 derajat Celcius, lalu letakkan di atas kertas APS yang sudah diberi tanda silang tadi. 8. Ukur larutan HCl 0,2 m sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. 9. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan Na2S2O3 0,2 m terlebih dahulu dan catat sebagai suhu reaksi. 10. Tuangkan larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan stopwatch. 11. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi. Hasil pengamatan. Dari percobaan yang dilakukan, pada percobaan pertama, 1. Volume HCl 0,2 5 ml, volume Na2S2O3 0,2 m 20 ml, waktu atau detik yang dihasilkan 46,9 detik. 2. 5 ml 20 ml dan waktu yang dihasilkan 23,54 detik. Bandingkan waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada setiap suhu percobaan. Jika suhunya tinggi, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk reaksi selesai, begitu sebaliknya. Sekarang kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini. Dapat disimpulkan bahwa suhu berpengaruh terhadap kecepatan pelarutan. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat pula larutan. Hal ini menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi pelarutan. Alat katalis 1. Gelas ukur 250 ml 2 buah. 2. Gelas ukur 25 ml 4 buah. 3. Spatula. 4. Stopwatch. 5. Pipet tetes. 6. Nampan 2 buah. Adapun juga bahan katalis 1. Larutan HCl 0,2 m. 2. Larutan Na2S2O3 0,2 m. Langkah kerja yang pertama, diukur volume H2O2 30% sebanyak 25 ml dengan gelas ukur 25 ml. Lalu dimasukkan ke dalam masing-masing gelas ukur 250 ml.
Yang kedua, dimasukkan 2 ml sabun pencuci piring ke dalam masing-masing gelas ukur 250 ml yang berisi H2O2 30%. Yang ketiga, dimasukkan pewarna makanan sebanyak 2 tetes kepada masing-masing gelas ukur. Yang keempat, ditambahkan KL 2 gram ke salah satu gelas ukur dan nyalakan stopwatch. Yang kelima, diamati sebanyaknya gelembung atau busa yang tampak pada masing-masing gelas ukur. Hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan kami pada percobaan pertama, campuran zat H2O2 ditambah sabun ditambah pewarna makanan tidak terjadi reaksi apapun. Sedangkan pada percobaan kedua, campuran zat H2O2 ditambah sabun ditambah pewarna makanan dan ditambah KL terjadi reaksi gelembung. Pertanyaan yang pertama, bandingkan banyaknya gelembung pada percobaan pertama dan kedua. Percobaan pertama tidak terjadi reaksi karena dekomposisi H2O2 berjalan lambat karena tidak ada bantuannya KL. Oksigen terbentuk dalam jumlah kecil dan tidak terjadi gelembung. Percobaan kedua menghasilkan gelembung dalam jumlah jauh lebih banyak karena KL mempercepat dekomposisi H2O2. Gas oksigen terbentuk dalam jumlah besar, sehingga gelembung terbentuk dengan sangat cepat dan banyak. Pertanyaan kedua, apa fungsi dari KL pada reaksi tersebut? Fungsi KL pada reaksi tersebut adalah berfungsi mempercepat laju reaksi. Dan pertanyaan terakhir, tulislah kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini. Pada percobaan katalis, produk reaksi seperti gas atau gelembung dalam reaksi dekomposisi dihasilkan dalam jumlah yang besar dan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi tanpa KL. Kesimpulan dari hasil praktikum dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin cepat laju reaksi. Hal ini terjadi karena peningkatan konsentrasi menyebabkan jumlah partikel yang bertumbukan lebih banyak, sehingga meningkatkan peluang terjadinya reaksi. Yang kedua, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan zat, maka semakin cepat laju reaksi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya partikel yang tersedia untuk bertumbukan pada area yang lebih luas, sehingga memperbesar peluang interaksi antar partikel. Yang ketiga, suhu. Peningkatan suhu akan mempercepat laju reaksi disebabkan oleh energi kinetik partikel yang meningkat dengan suhu, sehingga partikel bergerak lebih cepat dan frekuensi tumbukan yang efektif dan meningkat. Yang keempat, katalis. Katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas, yaitu energi minimum yang diperlukan agar reaksi dapat berlangsung, sehingga mempercepat laju reaksi kimia.